Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate 90% jadi nyata. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insyaallah 90% jadi nyata. Kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Dan aku doakan untuk kalian para netizen setia aku diberikan kesehatan, kemakmuran, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan terima apapun yang Allah kasih. Insya Allah diberikan kebaikan, segala hal yang baik-baik dalam hidup kita. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan Abu. Oke, kita lihat situasinya maskulin. Wow. The High Priestess and the Tower. Ada kehancuran spiritual ya. Dan ini aku ngerasa ilmu dari orang ketiga juga. Insya Allah ada kehancuran ya. Hubungan dia dengan orang ketiganya juga hancur, berantakan. The Knight of Wands, the Hierophant, the Empress. Wow, maskulin. Four of Cups, Seven of Swords. Aku ngeliatnya di sini maskulin mengalami kehancuran spiritual ya, dan maskulin juga menghadapi kehancuran dari orang ketiganya dan pengen kembali lagi ke feminim ya. Aku ngeliatnya si maskulin ini ada keinginan untuk kembali sama feminim. Ada rasa menyesal, sudah menyakiti, sudah mengkhianati. Kayak gini loh, kenapa gue gak dengar kata-katanya feminim kemarin ya. Dan aku ngerasanya si maskulin ini memang akan mengambil resiko nantinya. Sebagian dari maskulin ada yang mau kembali ke feminim. Feminimnya sih ada yang nerima, tapi masih memendam perasaan kecewa ya, karena pengkhianatan di masa lalu nih masih belum bisa dilupakan oleh si feminim. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Dan di sini maskulin harus mengambil resiko belajar tentang spiritual juga, memberanikan diri ya. Dan
aku melihatnya feminim di sini memendam rasa kecewa yang sangat dalam, tapi dia coba untuk tutupi ya kecewaan tersebut. Di sini maskulin belajar berhati-hati ke depannya nih tentang langkah hidupnya. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia ketemu, bicara gitu ya. Dengan siapa dia menonton acara apa gitu, dia benar-benar perhatikan itu. Maskulin, ada suatu kehampaan atau ending dalam sebuah kehidupan kamu tentang komitmen. Jadi apapun yang kamu lakukan ini kok kayaknya hampa gitu ya, karena ini kebangkitan spiritualnya kamu. Walaupun kamu dengan seseorang saat ini ya, tapi apa yang kamu inginkan tuh belum terwujud. Kita lihat situasinya maskulin. Five of Wands, Eight of Swords, the Hangman, the Page of Pentacles, Queen of Wands, Nine of Swords, and the Nine of Pentacles, Four of Swords. Okay. Aku ngeliat di sini, merasakan energinya maskulin tuh penuh dengan konflik batin dan masih terperangkap dalam ketakutan. Langkahnya juga terkadang merasa menggantung ya. Kenapa? Ya karena melihat feminim sudah semakin tegar, semakin kuat, semakin maju dalam menghadapi kehidupan dirinya dia sendiri untuk si feminim. Ini membuat maskulin merasa, mampu nggak nih gue menyamai feminim, mampu nggak gue bisa selaras dengan feminim, kayak gitu. Karena feminim di sini sudah berdamai dan mencoba untuk menerima kekecewaan, walaupun ya rasa itu masih mengganggu feminim. Ya wajar, rasa trauma itu kan gak bisa langsung sembuh ya guys, perlahan-lahan ya. Ada yang sampai puluhan tahun, ada yang sampai 3-4 tahun, 7 tahun baru bisa nerima kenyataan ya.
Jadi kalau aku ngelihatnya di sini maskulin sama orang ketiganya lagi bermasalah ya. Banyak drama, banyak argumentasi, bahkan perang ilmu juga. Karena merasa terperangkap dalam kehancuran dan maskulin menjadi menggantung langkah hidupnya. Maju kena, mundur kena. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin mencoba untuk bisa menguatkan diri ya. Bentar guys. Maskulin di sini merasa hancur oleh orang ketiganya karena tidak sesuai harapan ketika dia bersama feminim ya, sampai dia berani meninggalkan feminim. Dan di sini feminim coba untuk menguatkan diri ya, melangkah kembali dalam menata kehidupannya, coba untuk memaafkan kekecewaan pada dirinya dia sendiri, walaupun dia harus menghadapi hubungan yang penuh dengan kehancuran. Bahkan sebagian feminim ini masih ada yang digantung pernikahannya ya, masih ada yang digantung, tapi mencoba untuk bisa bahagiakan diri sendiri sekarang si feminim ya. Dan si karmik ini membuat si maskulin stres karena terlalu banyak keinginan, terlalu banyak tuntutan. Bahkan juga si karmik ini mengikat si maskulin dengan berita hoax ataupun dengan ilmu hitam, pelet, guna-guna, sehingga maskulin ini menggantung langkahnya untuk kembali ke feminim ya. Tapi lambat laun nanti aku ngerasanya energinya si maskulin ini akan belajar memulai sesuatu komunikasi yang baru dengan feminim ya, karena dia bermimpi feminim terus di sini ya. Maskulinnya bermimpi feminim terus, dan maskulin gak tenang melihat kehidupan feminim sekarang jauh lebih baik ya. Melihat kehidupannya feminim jauh lebih baik, lebih tenang. Maskulin gak nyaman karena kehidupan dia dengan orang ketiganya lagi gak baik-baik aja, lagi bermasalah. Dan maskulin di sini selalu mencari jalan pintas untuk bisa sukseskan dirinya. So, untuk maskulin, kamu harus belajar sabar ya dalam memulai
kehidupan baru dengan spiritualmu. Kalau kamu mau kembali ke feminim lagi, so kamu harus belajar sabar untuk belajar segala hal, ya, tidak bisa instan. Dan maskulin hidupnya memang penuh dengan rasa ketakutan, ya, ketakutan diduakan, ketakutan bosen, atau ketakutan dia menjadi orang ketiga gitu ya. Pokoknya si maskulin ini dihantui ketakutan dalam hidupnya, ya, makanya dia memanipulasi keadaan dia sendiri. Four of Swords and the Devil tuh, ya, and the Page of Cups. Ya, maskulin ketakutan diselingkuhi, ditipu, dan dia berharap bisa kembali lagi ke feminim, ya. Ini maskulin setiap malam dikasih sihir, ya, hal-hal negatif. Jadi diberinya duniawi aja, tapi hidupnya penuh dengan amarah, dendam, penuh dengan kecewa, tapi diberikan dunia. Ini membuat dia lelah sendiri pada akhirnya dengan kehidupan duniawinya dia. Ya, semua ada masanya, ya, ada masanya, say, ya guys, ada masanya. Ada rasa lelah juga tentang kemewahan, tentang kebebasan, itu ada rasa lelah. Kita lihat. Within the next few months, this is up to you. A year from now, maskulin, kamu mah gak mau dengerin intuisinya kamu. Jadi pikirannya kamu selalu negatif atau selalu terjebak dalam lingkaran negatif. Soalnya aku ngerasa di sini ada listen to your intuition. There's something better. Remain positive and know. So kamu menolak hal-hal yang membawa positif, kamu menolak dulu. Jadi kamu mau memperbaiki hidupmu, memperbaiki pola pikirmu dimulai dari 2 bulan sekarang atau dalam setahun ini. Semua terserah kamu aja. Karena kalau kamu gak dengerin intuisinya kamu dan memperbaiki koneksimu dengan Tuhan, ya kamu menolak hal-hal yang baik nanti ke depannya. Dan kehidupan yang lebih baik lagi ya kamu tidak bisa kamu rasakan. Karena kamu terjebak dalam lingkaran setannya. Ada rasa lelah, tapi kamu juga ada rasa takut kehilangan duniawinya, gemerlap duniawi. Ya semua kembali lagi sama kamu, ya. Karena kan kehidupan kamu yang merasakan di akhir tuanya nanti, ya. Kalau kita bisa sampai tua, kalau enggak masa berpulang dengan dosa, kan enggak mungkin kan. Insya Allah sih jangan, ya. So untuk maskulin, usahakanlah, ya, dimulai dari
bulan sekarang, pelan-pelan perbaiki jalan hidupmu. Ya. Semua kembali lagi sama kamu. Aku di sini coba untuk menarik energi kamu, memberikan payung. Kamu terima syukur enggak ya nggak apa-apa, ya. Aku bukannya maksa, tapi memang sudah tugasku untuk menyadarkan, memberikan payung. Tinggal diterima atau tidak payung tersebut, itu terserah si maskulin ataupun karmik, ya, gitu. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian dan selalulah berprasangka baik. Oke? Thank you.